tahun dah tinggal ucapkan itu. Tahun beas, saya tadi sakit. Hari ibunya beas, beas teh 10, ibu kieu we, ieu teh tos ngagantung. 2 meteran. Ibu teh ngajar hadir kapal. Kakeum dugi ka sakieu di nu meja teh. Janten kekerebekan di nu meja nyarira. Dugi ka ti tabu 8, dugi ka tabu 3 subuh, dugi karaan. Buat teh bisa enak teh di nabak. Banjirnya seberapa meter bumi? 2 meter ayahnya. 2 meter. Da bumi ge roboh. Iya, tinu lakut kaca we tah mah. Tinu lakut kaca. Perempuan dan lingkungan adalah dua hal yang saya kira tidak bisa dipisahkan. Hal ini yang kemudian mendorong Sapa Institute untuk melakukan respon terhadap berbagai persoalan lingkungan. Kenapa hal ini dilakukan? Karena yang paling terkena dampak dari kerusakan lingkungan adalah perempuan. Misalnya salah satu yang kemudian kami lihat bersama ibu-ibu dari Balai Istri Komunitas Dampingan Sapa, Citarum adalah sesuatu yang sebenarnya bisa menghasilkan berkah bagi masyarakat sekitarnya, tapi dia bisa menjadi bencana ketika tidak dikelola dengan baik oleh masyarakat. Ketika Sungai Citarum meluap, yang harus kemudian dihadapi oleh masyarakat, terutama masyarakat di sekitar Majalaya adalah banjir. Banjir menjadi bencana yang terus terjadi setiap tahunnya, dan yang paling terkena dampak dari banjir itu adalah perempuan. Banyak kemudian perempuan yang mengalami gangguan kesehatan reproduksi ketika terjadi banjir, kemudian dia kehilangan mata pencahariannya. Kenapa hanya perempuan yang kehilangan mata pencahariannya, bukan laki-laki? Karena sebagian besar masyarakat misalnya yang ada di Desa Maju itu banyak yang kemudian UKM perempuan gitu, yang menjadi inisiator pengembangan usaha UKM di sekitar aliran Sungai Citarum. Sehingga ketika banjir melanda, mereka kehilangan kemudian seluruh aset atas usaha yang dimilikinya. Nah, hal yang lainnya juga masyarakat dan juga pemerintah itu belum punya mekanisme respon emergensi yang dia ramah terhadap perempuan. Sehingga yang terjadi misalnya ketika dia pergi ke daerah pengungsian, maka kemudian rentan perempuan dan anak perempuan mengalami pelecehan seksual atau kekerasan seksual. Hal ini yang kemudian melatar belakangi kawan-kawan Sapa Institute dan Balai Istri itu melakukan respon emergensi dan kegiatan-kegiatan pengelolaan lingkungan yang itu ramah terhadap perempuan dan anak. Misalnya Balai Istri di Desa Sukamaju kemudian menginisiasi pengolahan limbah sampah, kemudian menginisiasi melakukan identifikasi asesmen terkait dengan potensi peluang masyarakat yang dimiliki oleh masyarakat ketika menghadapi bencana alam akibat meluapnya Sungai Citarum. Kemudian yang lainnya juga yang dilakukan oleh Balai Istri adalah melakukan penguatan pelatihan atau edukasi bagi masyarakat bagaimana mitigasi bencana ketika mereka menghadapi meluapnya Sungai Citarum. Ibu harus tahu dua-dua bersiap siaga, tiga lindungi doa. Kemudian kegiatan ini dilakukan pertama menurut pendapat tim sendiri bahwa bencana di Indonesia itu tidak dapat dihindari. Lalu kenapa kami mengambil Majalaya sebagai tempat penyelenggaraan? Karena kami melihat bahwa di Majalaya sendiri sudah tiap tahun terjadi bencana banjir. Nah, sementara target kami sendiri adalah kelompok perempuan. Lalu kenapa kelompok perempuan yang menjadi target atau penerima manfaat dari kegiatan ini? Karena pertama, perempuan ini dikategorikan sebagai kelompok yang beresiko terkena bencana. Tapi bukan berarti kemudian mereka ini tidak bisa diberdayakan. Justru perempuan ini dapat menjadi kunci
untuk mendiseminasikan informasi tentang kesiapsiagaan bencana, khususnya dalam hal ini bencana banjir. Karena dalam kegiatan ini kami percaya, kami membawa pesan yang kemudian sejalan juga dengan pemerintah, jadi bahwa perempuan adalah guru pertama kesiapsiagaan bencana dan rumah adalah sekolahnya. Jadi diharapkan melalui kegiatan ini dengan memberikan pengetahuan terkait dengan kesiapsiagaan bencana, kemudian memberikan pengetahuan tentang tas siaga bencana, setidaknya di level keluarga ini menjadi tangguh bencana, sehingga kegiatan ini dapat membantu juga pemerintah untuk mempersiapkan masyarakat dalam menghadapi bencana. Kami berharap tentunya inisiatif dari masyarakat di tingkat lokal ini bisa direspon dengan baik oleh pemerintah. Misalnya karena kita melihat situasi bahwa perempuan yang paling terkena dampak ketika terjadi bencana alam, misalnya meluapnya Sungai Citarum, maka yang harus dilakukan oleh pemerintah adalah membangun inisiatif-inisiatif kebijakan yang itu berupa respon emergensi, kemudian penanganan dan juga pemulihan bagi korban yang itu melibatkan kelompok perempuan. Karena saya kira perempuan akan menjadi garda terdepan dalam melakukan perubahan lingkungan yang lebih ramah, dan juga perempuan adalah yang paling terkena dampak, sehingga suara perempuan itu sangat dibutuhkan dalam memberikan masukan terhadap berbagai program terkait dengan perbaikan lingkungan, terutama terkait dengan program-program yang itu memperbaiki situasi masyarakat yang ada di sekitar Citarum maupun untuk perbaikan lingkungannya sendiri.